Pemirsa, saling sindir antar relawan bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kian terasa. Belum lagi baru-baru ini di internal relawan Jokowi dukungan di Pilpres 2024 sudah terbelah. Ada yang mendukung Ganjar, ada pula yang mendukung Prabowo. Relawan menjadi fenomena politik yang keberadaannya tidak bisa ditampik. Lalu bagaimana pengaruhnya jika dukungan relawan terbelah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Ganjar Yan Spartan, Guntur Romli, dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Mas Ray, kemudian juga Mas Guntur dan Mas Noel. Ya, selamat sore Mbak Ray. Baik, salam sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Mas Noel dulu. Mas Noel, jadi mengapa sih memutuskan keluar dari garis arahan Presiden Jokowi yang mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, malah mendukung Prabowo? Apakah karena Presiden Jokowi sempat sebelumnya mengendorse capres Prabowo atau karena apa nih? Ada kekecewaankah dengan Ganjar? Nggak ada soal kekecewaan sih, nggak ada yang dikecewakan. Kita senang aja berkompetisi. Ya pertama kan gini, pertama-tama yang kita pahamin, kita mendukung Mas Ganjar, itu ada satu hal yang kita perjuangkan soal gagasan 3 periode. Kita satu-satunya relawan yang menolak gagasan 3 periode. Kedua, saat kita keluar dan tidak lagi mendukung Mas Ganjar, itu Mas Ganjar saat itu memang tidak nyapres. Dan ketiga, PDIP juga tidak mencapreskan Mas Ganjar. Nah, karena ada 3 pertimbangan itulah akhirnya kita coba memutuskan untuk tidak mendukung Mas Ganjar. Karena kita tidak mau terlalu letih, menunggu lama, karena energi kita kan juga kita mau lebih ngebut lah. Nah, saat itu yang siap ada 2, Pak Prabowo dan Mas Anies. Akhirnya kita rapat di internal kita, Jokowi Mania, akhirnya kita memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Selain 3 yang tadi saya sampaikan, hal yang nggak kalah penting adalah sampai detik ini kan Mas Ganjar tidak punya gagasan, nggak ada ide buat Indonesia ke depan itu seperti apa. Kita nggak tahu sampai detik ini. Itu tidak ada, apalagi pas sampai kemarin disampaikan bahwa Mas Ganjar itu dijadikan semacam petugas partai. Nah, di bayangan kami, di bayangan saya waktu pertama, oh jangan-jangan memang benar berarti artinya teori saya selama ini. Nah, di benak kepala saya ketika Bu Mega mendeklarkan Mas Ganjar, yang ada di benak kepala saya kira-kira gini, Jar, itu kan nggak ada otak, Jar. Kamu saya tugasin aja ya. Gitulah kira-kira. Jadi memang tidak ada gagasan Ganjar. Tidak ada gagasan. Tergantung juragan. Oke, tidak ada gagasan, tergantung juragan, petugas partai. Ya. Saya ingin komentar Mas Guntur kalau gitu. Mas Guntur, Anda mengiyakan tidak yang disampaikan oleh Mas Noel tadi? Ya, terima kasih. Noel memang seperti itu dari dulu. Nggak usah ditanggapi, nggak usah didengarkan. Waktu dia masih anti Prabowo juga pengen angkat Prabowo waktu itu. Jadi kalau soal istilah petugas partai itu sebenarnya itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena Pak Jokowi pun juga disebut oleh Ibu Mega sebagai petugas partai. Dan kita lihat hampir 10 tahun ini, petugas partai yang ditugaskan oleh Ibu Mega, oleh PDIP untuk melayani rakyat Indonesia, untuk membangun Indonesia. Dan kita lihat buktinya sampai saat ini, 80% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dari PDIP yang ditugaskan untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Jadi istilah petugas partai itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Kalau bagian dari sebuah partai politik, sebuah politisi, tergantung apa yang mau ditugaskan. Kalau ditugaskan untuk mencuri ya nggak boleh. Kalau ditugaskan untuk mengkhianati rakyat ya itu nggak boleh. Tapi kalau ditugaskan untuk melayani rakyat Indonesia, image-nya di publik, Mas Guntur, petugas partai itu konotasinya sangat jelek, seakan-akan hanya tunduk dan patuh saja tanpa mempunyai gagasan dan pikiran sendiri. Tadi sepertinya itu yang ingin dimaksud oleh Mas Noel. Ya itu saya bilang, hasilnya petugas partai itu apa? Pak Jokowi itu adalah petugas partai yang ditugaskan oleh Ibu Mega untuk melayani rakyat Indonesia. Dan kita tahu buktinya 10 tahun, hampir 10 tahun ini ya pembangunan yang luar biasa gitu. Yang menjadi persoalan itu adalah orang yang bukan partai tapi menjadi pelayan partai. Ya ini persoalan. Seperti misalnya Anies Baswedan, dia bukan seorang politisi, ya kan, bukan anggota partai tertentu,
tapi dia kemana-mana disediakan private jet ya untuk mengkampanyekan suatu partai. Jadi ini yang disebut dengan pelayan partai. Tapi kalau petugas partai ditugaskan oleh sebuah partai politik untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia dan kita tahu bukti Mas Pak Guntur. Jokowi di situ, ya udah jelas gitu loh kalau saya melihat. Jokowi itu Guntur punya gagasan, dia menyampaikan soal Indonesia sentris, dia bicara tentang nawacita. Lalu Ganjar apa? Ganjar kan Oke, baru kalau gitu saya tanya ke Mas Guntur. Mas sebagai Guntur capres. bisa dijawab Kalau ya. bicara soal gagasan nanti gitu loh. Jadi itu soal gagasan yang muncul itu nanti setelah ada pendaftaran secara resmi dari calon presiden, apa visinya, apa misinya, dan itu juga kalau kita bicara soal nawacita Pak Jokowi kan muncul Itu setelah bukan gagasannya ada dari diskusi, Ganjar, rekomendasi gagasan dari dari Juragan. PDIP gitu loh. Nah, Jadi ketahuan Anda sekali menanya Ganjar itu gagasan, bukan saya nanya, gagasan Prabowo itu apa gitu loh. Anda bicara gagasan Gagasannya? dari dulu, nggak punya gagasan, Gagasannya Anda salah bicara satu soal gagasan itu. rekonsiliasi, soal kesejahteraan rakyat, salah satu yang Nggak pernah, Prabowo nggak pernah bicara soal itu, nggak pernah itu. Soal nawacita gagasan Jokowi itu setelah menjadi resmi capres mendaftarkan kepada KPU Guntur, apa gagasan-gagasan yang salah dimunculkan satu itu. programnya Pak Prabowo yang dipakai pemerintahan Jokowi adalah bagaimana mengentaskan pasar. Nggak ada. Program menteri itu nggak ada. Adanya program presiden. Itu udah jelas. Gimana tuh kamu bikin-bikin. Itu programnya itu. Prabowo Nggak ada. diadopsi oleh Presiden Anda itu Jokowi. pendukung Jokowi tapi tidak mengerti Jokowi gitu loh. Kata Pak Jokowi udah bilang nggak ada yang namanya program menteri. Semuanya adalah program presiden. Menteri itu pembantu presiden gitu loh. Pak Jokowi karakternya seorang eksekutor. Ada ide-ide cemerlang dari anak bangsa, ketika itu baik buat bangsa ini, langsung dieksekusi. Nah, itu menjadi kebijakan presiden, kita sepakat. Bukan kita memframing yang aneh-aneh. Tapi Guntur ini masih lemah dalam pemahaman demokrasinya, kita lihat nih. Kasihan masih bocil. Ya, lu kan orang tua yang mau udah mulai sinting aja ngomong sembarangan terus lu Noel. Oke, sebentar. Saya ingin menengahi dulu ya, Mas Guntur, Mas Noel. Saya ingin ke Mas Rey dulu. Mas Rey, ini memang kita lihat pendukung relawan Jokowi terbelah. Sudah sangat terbelah, ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo. Pertanyaan saya, Mas Rey, sabar sebentar, saya ke Mas Rey dulu. Mas Rey, pertanyaan saya, seberapa besar sebetulnya pengaruh dari dukungan relawan yang masih setia dengan pilihan Jokowi untuk milih Ganjar dan juga dengan pilihannya untuk sekarang ke Prabowo? Saya kira semua masih dalam fase serba bingung ya. Relawan yang sebelumnya sepertinya akan mendukung Pak Jokowi, Pak Ganjar gitu. Nah sekarang relatif sebagiannya agak menahan diri juga untuk menyampaikannya kan. Misalnya kita dengar itu dari Projo, kita dengar itu juga dari JP Bara JP yang menyatakan belum secara tegas untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, alias masih menunggu keputusan dari Presiden Pak Jokowi. Saya kira kebingungan ini dan efek dari karena memang sinyal yang diungkapkan oleh Pak Jokowi belum mengarah secara spesifik kepada satu di antara dua tokoh ini. Apakah kepada Pak Ganjar, apakah kepada Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya sebelumnya lah ya, katakanlah sebelum hari ini waktu Pak Jokowi ikut serta deklarasi pencapresan Ganjar. Tapi pada Idul Fitri tamu yang pertama diterima oleh Pak Jokowi justru adalah Prabowo. Artinya sampai sejauh ini baik posisi Pak Ganjar maupun posisi Pak Jokowi masih dibuat setara oleh Pak Jokowi. Nah, efek dari inilah yang menurut saya menunjukkan ya sebagian dari kader-kader di lingkup bukan kader ya, relawan-relawan di lingkaran Pak Jokowi itu untuk sementara menunda apakah mereka akan mendukung Pak Ganjar ataukah mereka akan mendukung Pak Prabowo. Tapi akan nanti seiring dengan waktu ya kemana sinyal yang kuat diperlihatkan oleh Pak Jokowi, saya kira mereka juga akan turut serta untuk menyampaikan dukungan itu. Ya, kecuali tentu Bung Noel ya, kalau Bung Noel sudah dari awal menyatakan tidak akan memilih siapapun pilihan Pak Jokowi karena beliau sudah memilih langsung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya alias
Noel sudah menyatakan diri berpisah ya dari Pak Jokowi dalam konteks mendukung siapa yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu. Ini soal waktu itu pertama. Nah yang kedua tentu saja juga dugaan saya ya relawan-relawan ini tidak begitu saja misalnya ikut pada apa yang menjadi pilihan Pak Jokowi gitu. Alias ya tentu ada sesuatu lah yang mereka bisa bergenkan kepada calon presiden yang mungkin ya disampaikan Pak Jokowi gitu. Nah bergen-bergen itu juga bagian penting dari negosiasi mereka kepada Pak Jokowi. Negosiasi ini jangan dianggap negatif dulu karena boleh jadi itu hubungannya dengan visi misi, hubungannya dengan target-target pembangunan, hubungannya dengan komitmen-komitmen kalau misalnya mereka mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo sebagai calon presiden sesuai dengan katakanlah arahan yang disebutkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Saya kira juga ada faktor ketiga ya. Faktor ketiga ini adalah soal sejauh mana kehadiran relawan ini diwongke juga oleh partai politik pendukung Pak Ganjar dalam hal ini misalnya PDI Perjuangan gitu ya. Kalau kesannya PDI Perjuangan taruhlah misalnya seperti tidak butuh ya atau mengabaikan atau merasa di atas relawan-relawan ini gitu, itu juga akan menjadi ganjalan bagi relawan-relawan untuk menyatakan dukungan secara langsung ya kepada siapapun nanti yang akan dipilih oleh khususnya dalam ini ya tentu Pak Ganjar gitu. Jadi tiga hambatan inilah yang menurut saya mengakibatkan mengapa dukungan dari relawan-relawan ini masih sebahagiannya ditunda ya untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar gitu. Baik, artinya keberlangsungan para relawan juga ada limitasinya begitu ya. Kita lihat nanti dan kita lanjut perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, jadi sejauh mana sih sebetulnya Ganjar yang Spartan ini meyakini Ganjar juga bisa meneruskan kok program-program Presiden Jokowi? Ya, memang ini yang dipercaya oleh para pendukung Jokowi, termasuk juga oleh Ganjar Pranowo, oleh para pendukung ya, bahwa Ganjar inilah yang akan meneruskan, kemudian juga akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya ini terkait misalnya kesamaan ideologis, kesamaan partai, kemudian juga kedekatan antara Ganjar dengan Jokowi, gitu kan. Dan kita melihat bahwa para relawan pendukung Jokowi itu hampir semuanya itu sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo ya. Misalnya dalam acara Musra itu yang menurut Bang Andi Gani udah ke Ganjar. Kemudian Seknas itu juga sudah ke Ganjar. Dan jangan lupa bahwa juga Ganjar sendiri juga punya pendukung-pendukung sendiri yang bukan bekas dari pendukung Jokowi, tapi mereka yang memang murni mendukung Ganjar Pranowo. Jadi kepercayaan yang dimiliki termasuk kepada sosok Ganjar termasuk ya bahwa Ganjar pada akhirnya akan mendapatkan rekomendasi dari partai yang sebelumnya banyak yang ragu, juga yang banyak yang menyaksikan, ternyata kepastian itu sudah datang. Kan itu menunjukkan bahwa baik Ibu Mega dan PDIP sendiri pun juga terpikat dengan sosok Ganjar Pranowo. Itu kalau saya membacanya, Mbak. Tapi apakah Ganjar seorang saja yang bisa melanjutkan keberlanjutan pembangunan dari Presiden Jokowi? Apakah menurut Anda kandidat lain tidak bisa untuk melanjutkan keberlanjutan pembangunan itu atau gimana nih Mas Guntur? Ya kalau kita lihat kan soal kepercayaan publik, soal persepsi publik, keyakinan publik, bahwa misalnya rekam jejak Ganjar dalam menyukseskan apa yang disebut dengan program strategis nasional di Jawa Tengah. Dan Ganjar pasang badan untuk program-program itu. Seperti misalnya pembangunan tol, kemudian juga pembangunan bendungan bener ya, Wadas, yang kemudian juga banyak polemik, tapi dia pasang badan. Ini kan bahwa itu masyarakat tahu bahwa itu kepentingan untuk nasional, kepentingan strategis nasional. Jadi apapun resiko yang harus diambil oleh Ganjar, meskipun popularitasnya katakanlah berkurang gara-gara kasus Wadas, tapi kalau itu sudah komitmen untuk pembangunan programnya Pak Jokowi, ya itu dilakukan oleh Pak Ganjar gitu. Komitmen program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Ganjar. Kalau Prabowo gimana sih Mas Noel, bisa tidak untuk melanjutkan keinginan Jokowi untuk melanjutkan keberlanjutan pembangunan? Ya, Pak Prabowo ini kan karakternya sudah dididik menjadi
udah teruji lah, apalagi beliau punya latar belakang dulu seorang militer ya. Mereka dididik soal loyalitas, totalitas. Ditambah kita lihat di pemerintahan Jokowi dulu yang dikhawatirkan melakukan kudeta, ternyata totalitas di pemerintahan Jokowi kita lihat yang paling total itu justru yang menjaga program Pak Jokowi ya, di Pak Prabowo. Kenapa Pak Jokowi begitu yakin 2024 ini di kepemerintahannya ini bisa didelegasikan untuk Pak Prabowo berkali-kali, apalagi Pak Jokowi menyampaikan 2024 ini jangan-jangan jatahnya Pak Prabowo. Itu sebuah sinyalemen lah, trust yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, ditambah lagi kalau ditanya apakah Ganjar total untuk melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin tidak, karena salah satu program Pak Jokowi kemarin U20 aja Ganjar salah satu yang menolak. Dan itu sebuah pembangkangan yang tidak layak dan tidak pantas seorang kepala daerah melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan. Fadlizon di Prabowo juga menolak, Anda jangan lupa. Ya nggak penting, Fadlizon dan tidak bisa ditertibkan oleh Prabowo. Gimana Anda memimpin bangsa? Fadlizon aja nggak bisa ditertibkan. Jadi nggak usah bilang bahwa Prabowo juga tidak ada masalah dalam Piala U20 gitu loh. Baik, ganti pembicaranya sebentar. Program Pak Jokowi, salah satu yang menolak program Pak Jokowi mentah-mentah. Yang Fadlizon itu orang dekatnya Prabowo juga menolak itu. Yang melakukan penolakan itu dengan gimana? Fadlizon itu menolak pembubaran HTI sama FPI. Itu anak buahnya Prabowo gitu loh. Gimana mau bilang bisa memimpin bangsa, mendisiplinkan Fadlizon aja nggak bisa. Gimana? Itu Fadlizon itu nggak ada ngaruhnya, Bos. Nggak ngaruh gimana? Anda dengan Fadlizon lebih kuat Fadlizon lah posisinya di Prabowo. Real yang emang Fadlizon nyalon presiden. Saya tanya, nyapres enggak? Kalau bicara soal lingkaran Prabowo, Fadlizon itu menolak Piala Dunia U20 juga gitu loh. Jadi nggak usah. Dia bukan kepala daerah. Spot event itu ada di Jawa Tengah. Salah satu kepala daerah yang menandatangani persoalan sport bola itu adalah Ganjar. Enggak, Anda jangan bilang bahwa Prabowo itu loyo soal Piala Dunia. Enggak, dia nggak bicara apa-apa soal Piala Dunia U20. Yang jelas, para supporter Indonesia akan memberi ganjaran buat Ganjar Pranowo. Baik. 2024 nanti. Ya, termasuk juga Fadlizon, orang dekatnya Prabowo. Sebentar, Mas Noel, Mas Guntur. Kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik. Sebentar. Itu capres yang menolak 20, yang merusak masa depan sepak bola Indonesia. Siapa namanya? Ganjar Pranowo. Siapa Ganjar? Baik. Kami sudah dapat poinnya, Mas Noel. Sebentar. Kita kasih kesempatan kepada Mas Guntur untuk menanggapi. Tadi katanya Ganjar itu tidak bisa melanjutkan program dari Jokowi. Contohnya saja bahwa Piala Dunia U20 tidak satu arah kebijakannya dengan Jokowi. Tanggapan Anda silakan, Mas Guntur. Sebentar, tahan dulu ya Mas Noel, kita dengarkan. Program-program. Saya tadi sudah sampaikan bahwa salah satu program-program yang disukseskan oleh Pak Ganjar adalah program strategis nasional, mau pembangunan infrastruktur, termasuk juga kawasan ekonomi khusus, kemudian juga soal investasi yang di Batang, kemudian yang di Kendal, itu kan rata-rata itu adalah program strategis nasional yang menjadi programnya Pak Jokowi. Soal Piala U20 ya, memang di situ ada dinamika yang melihat bagaimana persoalan di sini kan Pak Ganjar sudah menyampaikan bahwa alasan-alasannya di situ ada masalah konstitusi, ada masalah ideologi, ada juga masalah keamanan ya. Nah, sebagai seorang kepala daerah yang bertanggung jawab dengan keamanan di daerahnya, dia harus memberikan pemikiran dia, pilihan dia, ya apapun resikonya gitu loh. Tapi kalau dikatakan hanya Pak Prabowo, udahlah. Memang Prabowo bicara soal P20, gitu kan? Soal penolakan itu. Penolakannya persoalan Israel. Kita tidak jadi punya jangan munafik gitu. Anda bilang soal tidak menolak P20, Fadlizon menolak gitu lah. Oke. Jadi tertibkan dulu Fadlizon, baru bicara soal mendisiplinkan bangsa gitu. Baik, Mas Noel, Mas Guntur. Bisa gimana? Oke. Sudah dapat poinnya masing-masing. Kita sudah kasih kesempatan ya. Sekarang saya ingin ke Mas Rey. Mas Rey,
Ini keterbelahan semakin mengkristal di antara yang tadinya satu kubu nih, relawan Jokowi, sudah dengan posisinya masing-masing. Mas Rey menyikapinya bagaimana, Mas Rey, untuk melihat kondisi ini? Terlebih tadi Mas Rey katakan bahwa ini hanya soal waktu saja, akan ada limitasinya. Apakah demikian? Tapi bagaimana kalau memang dikendalikan betul oleh partai politik pendukung masing-masing kandidat misalnya, Mas Rey? Iya, itu yang saya sebutkan tadi. Ini juga sangat tergantung kepada sejauh apa partai-partai pengusung menempatkan para relawan ini di dalam kerangka pemenangan para calon presiden mereka, gitu ya. Jadi relawan-relawan ini jangan sampai juga dibuat seperti pekerja biasa saja yang nggak punya daya tawar dan seterusnya, gitu. Tetapi memang akhir-akhir ini saya agak melihat agak menarik juga ya, karena yang terlihat tegang itu antara relawan pro Ganjar dan relawan pro Ahok, pro Prabowo yang kelihatan agak tegang gitu. Sementara relawan Anies kelihatan seperti tidak terjadi gangguan lah, katakan begitu gitu. Saya tidak tahu apakah ini satu kubu, tadinya satu kubu atau gimana, Mas Rey? Kenapa? Yang membuat tegang itu karena tadinya satu kubu atau apa faktornya? Saya kira ada dua ya. Pertama tentu karena suara mereka yang kelihatan berimbang sekarang ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu kan relatif agak sama ya. Meskipun di beberapa survei terbaru kelihatan tren Ganjar menaik, sementara Pak Prabowo kelihatan agak stagnan lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu faktor ini didukung oleh pada dasarnya memang kaitan antara pro Prabowo dengan pro Ganjar itu dua entitas yang berbeda memang gitu. Nah, mereka ini hanya semata-mata dipersatukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ketika keduanya dilepaskan kembali ke dalam satu katakanlah ya seperti sekarang ya dalam satu ajang pemilu, perbedaan itu akan kelihatan kembali lagi gitu. Nah, oleh karena dua faktor ini yang mengakibatkan kelihatan mengapa relawan pro Ganjar dengan relawan pro Prabowo itu kelihatan jauh lebih tegang ya dibandingkan dengan relawan pro Prabowo versus dengan relawan pro Anies gitu. Tapi kalau relawan pro Ganjar memang tegang juga kepada relawan pro Anies. Dalam bahasa yang lain, relawan pro Ganjar ini tegang kepada kedua belah pihak ya, baik kepada Pak Prabowo maupun kepada relawan Anies, sementara pro Prabowo ini lebih tegangnya kepada Ganjar Pranowo dibandingkan dengan kepada Anies Baswedan gitu. Oke, apakah ini karena Pak Jokowi terkesan di dua kaki sehingga pengaruh panasnya politik dukungan Jokowi ini semakin memanaskan kondisi? Ini seperti yang saya sebutkan tadi itu, ini dua hal yang berbeda. Relawan pro Pak Prabowo ini sangat secara umum tidak terkait dengan Pak Jokowi gitu. Di luar Noel, kalau Noel memang hubungannya dengan Pak Jokowi gitu. Relawan-relawan Pak Prabowo inilah relawan yang sebetulnya muncul bukan karena para Prabowo itu diusung oleh Pak Jokowi misalnya, tapi ini relawan yang relatif datang karena memang mereka memilih Pak Prabowo sejak dari awal gitu. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Sementara relawan Pak Jokowi itu kan menyangkut dua hal. Pertama adalah mereka yang sebelumnya menjadi relawan Pak Jokowi, lalu menjadi relawan Ganjar, atau ya memang entitas yang muncul sebagai relawan Pak Ganjar sendiri yang nggak berhubungan dengan Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu ketegangannya bisa dimaklumi dalam konteks ini gitu. Nah, ditambah dengan adanya kenyataan dua pasangan ini baik Ganjar maupun Pak Prabowo saat ini kelihatan suaranya ya kurang lebih sama gitu, meskipun ya ada tren di Ganjar Pranowo itu agak meningkat saat ini gitu. Baik, bisa dimaklumi ketegangannya begitu ya, tapi dilanjutkan nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Mas Noel. Mas Noel, sebetulnya seberapa besar sih komitmen untuk memenangkan capres pilihan Anda Prabowo untuk Pilpres 2024 ini? Komitmen kita adalah bicara tentang demokrasi ke depan, Mbak. Karena kita nggak mau demokrasi kita dibajak lagi oleh elit yang korup dan sebagainya. Makanya saya selalu menawarkan gagasan-gagasan soal rekonsiliasi, dan itu sudah dilakukan Pak Prabowo ketika masuk pemerintahan Jokowi. Dan itu pun ketika Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi, fitnah keji, tuduhan keji yang dilontarkan ke Pak Prabowo itu luar biasa. Nah itu bayangkan saja, beliau orang yang menolak ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi,
ada satu lagi yang ingin diberikan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu apa? Bintang satu lagi, satu bintang, jadi 4, jenderal penuh. Dia tolak. Apa pertimbangannya? Buat apa saya dikasih bintang lagi, penghargaan bintang? Saya butuh satu, katanya, pekerjaan buat bangsa ini. Dan saya dedikasikan hidup saya buat bangsa dan rakyat ini. Nah, itu maksud saya komitmen kebangsaan ini. Ini jangan, beda emang ya, aktivis 98 dengan aktivis Cokro TV yang selalu mengeskalasi kebencian. Yang nggak ada habisnya. Kita mau bicara tentang program, kita mau bicara tentang gagasan, gitu loh. Nah, kalau mau ditanya lagi, kemarin ada 11.000 perempuan wanita di bawah umur hamil, 11.000 hamil di Jawa Tengah di luar nikah. Itu di Jawa Tengah, siapa gubernurnya? Ini kita nggak mau bicara tentang hoax ya, bukan kebencian, tapi ini bicara tentang data. Belasan ribu wanita di bawah umur hamil di luar nikah, dan itu ada di Jawa Tengah. Gila ini bangsa ini kalau begini terus. Mas Noel, jadi bisa dijawab pertanyaan saya, komitmen untuk pemenangan itu seperti apa terkait dengan relawan terhadap capresnya ini? Ya kita punya komitmen lah, komitmen salah satunya Pak Prabowo, saya mendukung Bapak, saya tidak ingin lagi kembalinya rezim militer. Salah satunya itu dengan Pak Prabowo. Dan saya juga ingatkan juga, kita nggak suka dengan junta militer, kita juga tidak suka pemerintahan sipil yang korup. Makanya saya dari awal saya bilang, kuatkan demokrasi kita agar apa, kekuasaan ini bisa dikontrol oleh rakyat. Dan Pak Prabowo senang, apalagi Pak Prabowo sering saya sampaikan, Pak, saya ini orang yang pernah minta Bapak ditangkap. Saya tidak punya energi, Mas Noel, untuk bicara tentang masa lalu. Saya tidak punya waktu bicara tentang masa lalu. Saya hanya ingin mendedikasikan hidup saya buat bangsa dan rakyat ini. Saya ingin bekerja buat bangsa ini, buat rakyat ini. Soal kaya sudah kaya Pak Prabowo, soal jabatan sudah ada semuanya. Apa yang ada di Pak Prabowo? Cuman satu dia bilang, saya punya utang buat bangsa ini. Yaitu apa? Saya ingin memimpin bangsa ini dengan baik. Apalagi beliau belajar sekali dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, bagaimana dekat dengan rakyat, bagaimana melihat memitigasi persoalan. Oke. Gitu. Jadi gagasan kebangsaannya yang dilihat oleh para relawan gitu ya Mas Noel. Jadi ada tidak sih bentuk konkretnya komitmen untuk mendukung ini, misalnya membentuk kerjasama politik yang dibangun dengan Gerindra, ada tidak sudah mengarah ke sana? Nggak ada Mbak. Real ini pure kita kerja politik dan kerja kebangsaan. Nggak ada. Karena kita mau begini, kenapa pilihan politik kita ke Pak Prabowo? Ada sebuah rasionalitas politik. Pertama, Pak Prabowo punya komitmen terhadap pemerintahan Jokowi. Kedua, Pak Prabowo tidak korup. Ketiga, Pak Prabowo punya komitmen terhadap demokrasi. Bung Noel, boleh saya tanya satu? Boleh. Ya, silakan Mas Guntur. Bagaimana sikap Anda dan hubungannya dengan Pak Prabowo terkait dengan rencana revisi Undang-Undang TNI yang dikritik banyak oleh elemen civil society dengan slogan kembalinya TNI ke dunia politik? Oh, kita nolak. Kita akan nolak. Kita tidak akan pernah mau yang namanya Dwi Fungsi ABRI kembali lagi. Kita mau bicara tentang demokrasi, bukan bicara tentang kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Saya rasa komitmen politik saya di situ nggak akan berubah. Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo, Pak, Bapak ini dikesankan pertama cendana, Orde Baru militer. Itu masa lalu. Saya mau bicara tentang masa depan. Realita hari ini itu tidak memungkinkan kembalinya Orde Baru. Karena apa? Sekarang eranya demokrasi. Kalau bicara tentang demokrasi hari ini pilihannya kita punya komitmen, punya kesepakatan bagaimana penguatan demokrasi. Makanya kadang-kadang nih orang-orang yang berpikirnya pendek ngomongnya masa lalu terus. Itu memang tidak selaras dengan pemikirannya Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara tentang ke depan, satu bicara tentang ke belakang. Jadi tidak selaras, nggak ketemu cara berpikirnya. Makanya saya sampaikan berkali-kali, Pak Prabowo itu bicara tentang masa depan buat bangsa ini. Dia punya gagasan. Yang satu minum gagasan, yang satu bicara tentang literasi, membaca buku, yang satu nonton film porno. Ya susah. Oh, bagaimana bangsa ini mau maju? Yang kalau saya punya nonton revisi undang-undang TNI itu sudah masuk ke DPR dan akan dibahas loh itu, Bung Noel. Di salah satu poinnya yang menyatakan bahwa TNI dapat masuk ke institusi sipil dan bertambah dari 10 hampir ke
18 institusi sipil sekarang boleh Ya. dimasuki oleh TNI. Problem Aktif, Kalau TNI itu aktif. kira-kira Hukumnya punya kayak ancaman buat Noel. demokrasi, kita lawan, jangan enggak. Kalau menurut Lawan. saya, Kenapa ya? Tur, 2 tahun yang lalu Pak Prabowo itu sudah mendapatkan, kalau kita baca surveinya SMRC itu 34%. Ya, kalau kita baca 2 tahun kemudian kemarin terakhir itu 32%. Suara Pak Prabowo itu stagnan, bahkan turun. Menurut saya itu karena Pak Prabowo itu didukung oleh orang kayak Noel yang nyerang sana, nyerang sini, komen negatif sana dengan sini, sehingga tidak simpati publik kalau melihat Pak Prabowo. Kalau saya mau bicara soal terus terang ya, soal ini. Kalau kita lihat trennya Pak Ganjar ini ya semakin lama semakin naik karena didukung oleh organ-organ yang secara persuasif ya. Kalaupun juga mau mengkritik secara data itu ada ya. Kalau masih mana seperti Noel kebencian, ya, Guntur? ya Mana aja kebencian misalnya yang Pak Prabowo saya bicara bicara soal dasar komen yang data. positif soal Pak Kebencian Ganjar yang dan mana? Pak Anies. Tapi Untuk ini ini kan kan Noel baru bilang sana mendukung sini Ganjar. gitu loh. Jadi jangan Apa yang berharap kedua, Mas Ganjar? Prabowo itu menang kalau didukung oleh orang kayak Noel, oleh orang kayak Fadlizon ya. Ini yang membuat suaranya Pak Prabowo itu cuma stagnan, malah turun kalau kita bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Harusnya orang kayak Noel yang mendukung Faktanya, Prabowo hari ini melakukan saya introspeksi dukung gitu loh. Ganjar, Karena dukung destroyer, Pak Prabowo, provokator, elektabilitas penghasil, Pak Prabowo naik, penyusup Ganjar turun. masuk ke barisan Pak Prabowo. Realita Itu itu persoalan dong. gitu loh. Malu-maluin. Jadi itu harus Balik cermin. ini. Jadi Pak Prabowo tidak akan pernah menang menurut saya karena yang didukung, karena yang mendukung ada orang kayak si Noel gitu kan, bicaranya busuk, bicaranya kotor ya kan, bikin fitnah sana sini gitu kan. Ini yang persoalan gitu lah. Ganjar nonton film porno atau tidak? Saya tanya. Penyusup di barisan, nggak punya loyalitas, nggak punya integritas, ya berubah dukungan. Baik. Jadi ini kita lihat gitu loh. Mana jenis pendukung yang benar-benar bisa mengkampanyekan capresnya secara positif, malah yang bikin turun. Noel ini bikin suara Pak Prabowo turun. Itu fakta gitu loh. Itu fakta itu loh. Baik Mas Guntur, Mas Noel, saya harus menengahi lagi. Oke. Saya nggak pernah motong. Sekarang kita ngomong dia motong. Ya, gitu loh. oke. Saya coba Banyak orang gitu loh. narasi kebencian. Mana kebenciannya pertanyaan Sebentar, saya? Mas Noel. Saya ingin ke Mas Guntur. Fakta pertama, Ganjar suka nonton film porno. Data kedua, Suka nonton film porno itu sudah fitnah kamu bilang seperti itu. Gitulah. Jadi kalau dengan busuk kotor kayak Noel tuh bikin Pak Prabowo kalah aja itu loh. Udah jelas suaranya tuh stagnan tuh. Film porno apa sih, Mas Noel? Gitu loh. Mas Noel, Pertanyaannya mana yang Mas kotor? Noel, Pernyataan saya film porno apa yang dimaksud? Dari tadi yang disebut itu, kenapa sih? Apa bukti apa yang bisa Anda bawa? Hah? Kalau saya bisa nonton film porno, kenapa? Dan itu kan ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia mengakui kok. Tanya Mas Ganjar, kalau gitu Mas Ganjar nonton film porno yang model apa aja, biar kita tahu. Lah buat apa dibahas kayak gitu? Itu kan pertanyaan yang bercandaan. Ya Anda jangan munafik begitu, Noel. Bicara soal moralitas gitu loh. Baik, Jadi sebentar. kalau ada orang Oke. kayak Noel, itu yang bikin Pak Prabowo turun gitu loh. Contohnya kayak gitu. Baik, gitu loh. terakhir. Kita pernah ngomong kotor. Oke. Kita ngomong fakta dan data. Ini sekali lagi saya ingatkan. Ganjar suka nonton film porno. Kedua, di Jawa Tengah ada belasan ribu Baik. wanita di bawah umur hamil. Baik, di luar terima nikah. kasih Mas Noel. Oke. Itu yang bikin Prabowo kalah kalau dukung kayak orang Noel sih. Baik, Mas Noel, Mas Guntur, mohon maaf durasi kita sudah habis. Durasi kita sudah habis. Kalau perlu kita pertemukan di sini, ya, biar dilanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Mas Noel dan juga Mas Guntur dan Mas Rey. Kita lanjutkan perbincangan di kesempatan yang berikutnya. Selamat malam.